Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatia Aini Bugis dari kelas AKM 3 semester 3 Kesehatan Reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi pembuahan. Baik, yang pertama adalah embrio. Embrio ini terletak pada rahim. Embrio ini atau disebut sebagai zigot merupakan tahap awal setelah pembuahan. Embrio atau zigot ini akan menuju rahim dan berkembang seiring mengalirnya waktu sehingga membentuk fisik janin plasenta. Nah, ini berperan penting dalam kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan janin. Dan selanjutnya adalah blastosis. Blastosis ini adalah struktur yang berbentuk pada tahap awal gestasi vertebrata. Blastosis memilih massa sel dalam embrioblast yang kemudian membentuk embrio dan mengelilingi massa sel dalam dan blastosis ini manusia terdiri dari 70 sampai 100 sel. Dan yang berikutnya adalah uterus. Uterus ini terletak di antara kantung kemih dan rektum. Nih, bisa dilihat. Berfungsi untuk memberi makan yang menampung jenis sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Nah, sampai siap untuk dilahirkan. Dan yang berikutnya adalah murola. Murola berbentuk buah anggur. Murola ini juga merupakan hasil dari zigot yang membelah jadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Dan berikutnya adalah ada di sini 8 sel. 8 sel berada dekat atau bersebelahan dengan murola sebagai pembuahan zigot. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah 4 sel. 4 sel ini adalah anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, yang berikutnya adalah 2 sel. 2 sel sperma yang akan terjadi kehamilan kembar non-identik atau disebut juga kembar internal. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke zigot. Zigot yang berlangsung di dalam tuba falopi atau saluran sel. Zigot juga adalah bagian dalam penting kehamilan. Zigot inilah yang menjadi cikal bakal dan janin yang akan ibu kandung. Nah, berikutnya adalah pembuahan. Pembuahan memuat jutaan sel sperma masuk ke vagina. Sperma kemudian bergerak menuju leher rahim atau serviks rahim hingga sampai di tuba falopi. Di tempat inilah sperma dan sel telur akan bertemu dan hingga menjadi pembuahan. Dan yang terakhir adalah ovarium. Ovarium satu di bagian kanan dan satu di bagian kiri. Sebelah kiri rahim ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita, dan ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan, mulai dari masa pubertas hingga menopause. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.